Baik, materi KMB ini adalah bagian yang kedua dari kemarin. Sebelumnya kita sudah masuk ke bagian pertama, tapi selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, di mana di pembahasan yang kedua ini tentunya saya membahas tentang eh, materinya, kemudian juga tip dan triknya, serta yang diikuti dengan bagaimana cara menjawab dengan cepat tetapi benar gitu ya. Jangan sampai menjawab dengan cepat tapi salah, kan repot itu dunia ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Tuan T usia 52 tahun dengan BB 80. Dirawat di bank. Oh ya, saya lupa. Saya lupa mumpung masih di awal. Ada beberapa teknik cara membaca soal supaya tidak bolak-balik. Kenapa saya katakan bahwa Anda harus sekali saja membaca soal, tetapi harus bisa menangkap maksud atau tujuan dari soal yang ditanyakan. Nah, coba kalau kita cek atau kita analisa, Anda bisa menentukan, ya, menentukan seberapa cepat Anda membaca. Nah, sehingga harus ada trik yang bisa digunakan dalam eh, memutuskan atau membaca atau merangkum apa yang dimaksud dengan dari bacaan tersebut. Maka salah satu tekniknya adalah baca dulu pertanyaannya. Baca dulu pertanyaannya. Nah, di sini ditanyakan adalah tindakan mandiri. Tindakan mandiri adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh keperawatan. Yang pertama. Kemudian tindakan mandiri itu mengacu kepada masalah keperawatan. Mengacu kepada masalah keperawatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa masalah keperawatan pada kasus nomor satu ini? Nah, di mana Anda bisa menentukan masalah dulu, masalah ya, masalah. Salah nih, kita lihat saja datanya. Yang dicari adalah tindakan mandiri. Nah, kita cari masalahnya suhunya 36, tanda pita tidak ada yang jadi masalah. Jumlah urin 200 ml berwarna kuning dan terdapat sedikit darah. Hari keberapa ini? Hari ketiga. Menyatakan bahwa khawatir rasa takut tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami. Tindakan mandiri apa yang dilakukan? Berarti apa yang dilakukan? Masalahnya berarti ansietas. Berarti apa yang harus dilakukan? Yo, di jawabannya yang mana? Apakah kita boleh membuat garansi terhadap wah tidak akan ada apa-apa yang kemarin juga biasa-biasa saja? Itu tidak boleh perawat membuat garansi bahwa tidak akan ada apa-apa. Jadi contoh yang membuat garansi adalah meyakinkan pasien bahwa semua akan seperti biasa dan tidak akan ada masalah. Itu kita tidak pernah tahu. Jadi yang B itu kurang tepat karena menggaransi seseorang terhadap sesuatu. Jadi jawabannya adalah yang dodol ya, mengkaji tingkat kecemasan pasien. Silakan nomor 2, teman-teman. Sudah saya berikan clue-cluenya cara menjawab seperti apa. Sama, ini juga tindakan mandiri. Tetapi lihat ada kata kunci. Saya sudah memberikan di materi pokok, di materi itu ada yang namanya e-book materi pokok 60 sekian halaman ya. Kalau Anda membaca itu, maka Anda akan cepat sekali menentukan masalah. Dari mana Anda tahu di sini? Yang kita tanyakan adalah tindakan mandiri. Sementara di sini skalanya 8. Apa yang dilakukan dengan skala 8, tapi tindakannya mandiri? Tentunya adalah, kita lihat ya, yang
Memang 8 itu hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi, benar. Tapi itu kan kolaborasi. Tapi yang ditanyakan adalah mandiri. Kadang-kadang kita terkecoh dengan mandirinya. Jadi ada dua nih jawaban yang seharusnya B, tapi karena ada mandiri maka jawabannya adalah menjadi C. Karena ada kalimat mandiri. Kalau hanya dijelaskan tindakan keperawatan, maka pilihnya B. Pilihnya B. Kenapa? Karena tindakan keperawatan itu ada mandiri, interdependensi, dan kolaborasi. Jadi kalau itu ada, jadi kita bisa pilih mandiri, bila pilih kolaborasi. Tapi karena ditanyanya adalah mandiri, maka kita mengajarkan teknik menurunkan nyeri. Jangan lupa pengkajian nyeri itu harus dipahami minimal yang PQRST. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 3. Data yang menunjukkan sudah terjadi infeksi pada pasien di atas. Nah, tanda-tanda infeksi apa kira-kiranya peningkatan leukosit. Ini peningkatan leukosit, hasil kultur urin, hasil kolon. Jadi urin peningkatan leukosit belum tentu ya, belum tentu. Berapa peningkatannya? Ini kan tidak dijelaskan. Peningkatan leukosit, leukosit peningkatannya berapa? Tapi kalau sudah kultur itu sudah jelas gitu ya. Oke, nomor 4. Ayo, silakan. Nomor 4 kita pernah membahas CRT. CRT, belum kita. Belum. CRT. Ya. Silakan nomor 4 teman-teman. Silakan nomor 4. Silakan. Nomor 4. Nomor 4. Kasih nomornya ya. Kasih nomornya. Nomor 4A. CRT 6, 6 tuh, 6. Wah, udah 6 ya udah gimana ceritanya CRT 6? Capillary refill time sudah 6. Kemudian bentar masih banyak yang masuk juga. Masalah utama pasien di atas. Masalah utama pasien di atas ST elepasi. Ada CKMB dalam darah. Selain CKMB biasanya yang diperiksa adalah troponin T atau troponin I. Ya. Berarti kalau ST berarti gangguan apa gangguan di mana itu? Hipoksia ya. Kalau kalau ST hipoksia. ST itu hipoksia, hipoksia ya, hipoksia. Kalau iskemik sudah nggak ada harapan. Baik, nomor 6. Tindakan perawatan utamanya tadi hipoksia berarti pemberian. Ingat, kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan pemberian tindakan di SKA, sindrom koronaria akut, itu terdiri dari morfin, oksigen, nitrat, aspirin, dan klopidogrel. Ya, itu dari tindakan yang diberikan untuk SKA. Di sini mana duluan? Di sini lihat aja datanya. Datanya lihat napasnya 28 nih. Napasnya 28. Kemudian otot menurun, akra dingin, ST elepasi. Berarti kita yang paling penting adalah ini, ST elevasinya. ST elevasi menunjukkan hipoksia. Maka hipoksia berarti
Oksigen. Betul, morfin. Tapi di sini tidak menunjukkan ada rasa nyeri. Kenapa bisa gitu lah, Wong? Saya pernah, saya pernah gimana? Ya? Iya, pernah mengalami ST elevasi gitu ya. Saya pernah mengalami ST elevasi, jadi eh, tapi tidak nyeri dada, tapi ada ST elevasinya gitu. Jadi jawabannya adalah oksigen. Dari mana? Karena oksigen eh, dari ini ya, kurang oksigen. Kemudian nomor 6. Silahkan. Nomor 6. Nomor 6, silahkan. Coba lihat di sini. Di sini yang dilakukan rencana tindakan perawatan. Ditanya tindakan perawatan, maka yang pertama kali harus Anda cari adalah apa masalahnya. Anda harus cari masalahnya. Kita sudah dapat tandanya di sini nih. Ada turgor kulit menurun. Turgor kulit menurun merupakan tanda dari apa? Kurang cairan. Nah, ini bulan Maret, muntah proyektil. Ini juga sama menunjukkan eh, peningkatan intrakranial sebenarnya. Kemudian CT scan masa berulang lobus tempora, fungsi penghidup, bibir pucat. Nah, ini di sini kan coba perhatikan. Dia 100, dia remaja perempuan. Remaja perempuan nih. 170, 170 berat badannya 40. Berarti apa indeks massa tubuhnya itu sudah rendah banget ya. Berat badan idealnya juga masih rendah. IMT-nya ya IMT-nya kurang ya. Tapi gimana ceritanya? Apakah nutrisi? Apakah cairan? Nah, di sini kan ada tuh ikut menurun. Ya, itulah. Maka kita menggunakan kebutuhan dasar manusia. Cairan dulu atau nutrisi dulu. Gitu. Jadi, di sini adalah cairan. Mana yang terkait dengan cairan? Ya, sudah ini. Yang ini saja. Ya, berarti jawabannya nomor 6 B. Nah, bisa nggak di kita berikan nutrisi pasang total nutrisi parenteral? Ya, kalau ditanya ini bisa 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 dua persepsi ya, bisa dua persepsi. Ya bisa aja katanya karena di sini nutrisinya kurang, ininya kurang. Yang yang penting adalah kita mengatasi dulu masalah. Jadi urutannya itu memang kita dalam ujian itu urutannya adalah mengatasi masalahnya dulu yang paling utama yang mana. Judulnya itu adalah tindakan perawatan utama. Berarti mengatasi masalah yang utama dulu gitu. Jadi kalau misalnya untuk semuanya ya total parenteral, ya, TPN gitu ya. Ya, tapi kalau ditanyanya apa rencana tindakan perawatan utama ya itu. Kemudian nomor 7. Nomor 7 silahkan. Nomor 7 silahkan Kak. Silahkan nomor 7. Silahkan nomor 7 teman-teman. Nomor 7, oke. Kira nomor 7, 150 perempuan, kulit kusam, turga kulit berkurang. Nah, data apa yang dilakukan pasien? Kurang, mengeluh penciuman berkurang. Ini pastinya kenapa kira-kira ya? Kira-kira pasiennya pasien apa kalau Anda lihat-lihat? Tapi kan kita hanya respon ya, respon pasien. Ya, kulit kusam, turgor kulit berkurang. Apa kira-kira nih? Kaitannya dengan protein ya. Kulit kusam, turgor, kurang gitu ya.
Cek protein. Apa kira-kira nih? Kenapa ini pasiennya? Ada yang 150 BB-nya 37 normal enggak? Normal enggak? Normal enggak teman-teman? Berat badan idealnya 50 kali 0,8 itu 0,8 itu udah 40. Jadi kurang sih. Berat badannya kurang ini. Ya, kurang. Jadi apa ceknya? Berarti kita lihat di albumin. Kenapa? Data dari berat badan. Berat badannya kurang gizi pasiennya. 8. 8. Silakan. Diagnosa. Diagnosa glukoma. Hebat. Nyeri. Berarti nyeri kan judulnya. Nyeri. Nyeri berarti juga gangguan rasa nyaman. Nyeri ya. Berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokuler. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Ayo, nomor 9. Akan melakukan pemeriksaan telinga pada pasien otitis media. Akan tetapi pada saat proses pelaksanaan, pasien mengalami pusing. Apa yang Anda lakukan? Pusing. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah membuat salah, memposisikan pada satu sisi. Pusing mana barusan? Satu sisi fokuskan keluar nih. Oke, nomor 10. Pengkajian. Ya, apa yang dilakukan pengkajian pasien rematik kaki kiri, tulang berkurang sisihkan pada tulang, pasien mengeluh pada persendian. Berarti pola diet kan apa? 50 udah jelas, riwayat menopause udah jelas ya. Berarti diet kalsiumnya nih. Bagaimana diet kalsium? Kenapa tidak kualitas dan kuantitas nyeri? Lowong pengajian kita seperti ini. Persendian tulang belakang, rematik, pengkajian riwayat kesehatan lalu, bukan yang saat ini, yang lalu, diet kalsium, bukan yang sekarang, lalu. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Silakan dilaporkan dulu. 1 sampai 10 silakan dilaporkan dulu benar berapa. Supaya semangat gitu ya, tahu, wah saya segini, oh saya segini, saya segini. Baik, kita lanjut. Nomor 11, coba cek dulu. Benar 4, benar 7, benar 8, benar 8, benar 4. Variatif. Baik, nomor 10. Nomor 10. Nomor 11. Laki-laki 25 tahun mengalami kecelakaan. Manakah reaksi perawat yang paling tepat? Apakah saya bisa berjalan lagi seperti dahulu? Oh, ini pasang sering ngompol, bersih wajah, menghindar interaksi, melihat dengan normal. Ya. Ayo, yang mana? Jawaban nomor 11. Diketik saja, diketik supaya tidak ramai.
Nah, Baik. Anda ada yang belum ya, ada yang belum masuk di komunikasi terapeutik. Nah, apakah saya bisa berjalan ke dulu lagi? Ya. Jadi yang mana? Yang mana nih? Yang maaf saya tidak memiliki atau yang D? Nah, ini semua bisa terjadi. Sebaiknya Anda sabar saja. Sabar aja katanya. Nomor 12. Informasi apa yang harus disampaikan kepada pasien? Mengeluh cairan dari telinga dan berbau ternyata mempunyai kebiasaan ngorek telinga dengan bulu ayam. Pasien berobat. Berarti kebiasaan tuh. Berarti perawatan dalam membersihkan telinga. Tekannya 13. Ayo. Bagaimana sikap perawat terhadap permintaan ini? Hasil pemeriksaan ketahui pasien kanker lidah. Pasien selalu ditemani tunangannya. Saat tunangannya sedang tidak berada di samping pasien, perawat mendapat pesan dari pasien agar merahasiakan. Maka Anda harus fidelity, keep promise. Karena pacar itu siapa? Nggak ada urusan dengan pacar itu. Perawat merahasiakan suara. Pada tunangan sesuai dengan ini jadi jawabannya ini. Belum keluarga pacar itu. Oke. Apa bagian telinga tengah yang dijadikan sebagai jalan masuknya bakteri? Tuba, tuba apa? Nomor 14. 14. Tuba Syahus. 15. Apa pendidikan kesehatan yang harus diberikan pada pasien mengalami perasaan lingkungan sekitar seakan-akan berputar vertigo? Dengung kalau seakan berputar. Berarti berarti letakkan dua bantal supaya tidak gerakan. Nomor 16. 16. Apakah tindakan perawatan yang prioritas untuk mengatasi masalah pasien? Jadi kita cek dulu masalahnya. Nyeri pada kata setelah aktivitas di kolam. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan konjungtif mata merah berwarna merah sudah positif. Berarti kolaborasi pemberikan obat topika atau apa? Ayo nomor ini. Nomor 16. Sudah infeksi ya. Sudah infeksi. Nah, infeksi. Kemudian nomor 17. Jik, jelaskan tindakan perawatan prioritas pada kasus di atas. Apa kasusnya? Poli mata merah, nyeri kedua mata atau gerakan berdasarkan ada eritema pada kedua adanya penurunan kesempilan atau benda asing. Berarti irigasi ya, irigasi mata. Ada benda asing ya, irigasi lah. Oke, nomor 18. 18, diagnosanya intrakapsular cataract extraction. Silakan. Miopisasi, jadi cembung. Berarti nomor 18 apa tidak apa jawabannya teman-teman? Nomor 18.
18A. Gangguan bersensori A. Bukan jiwa ya. 19, silakan 19, teman-teman. Jelaskan penyebab dari gangguan mata. Cendol, keluhan, kabut, licin, kepala sedikit, sisi kanan, agak nyeri, pemeriksaan per kornea, kornea agak suram, ya, bilik mata depan agak dangkal, lapang per penyempit, pupil melebar, penurunan ketajaman, tekanan bola meningkat. Glaukoma ya? Pastinya glaukoma ini. Ini ya, jawabannya B ya. Gangguan aliran, aliran kental. Eh, gak mau dia. Oke, dah. Nomor 20. Seorang anak apa itu pertanyaannya? Apa penyebab gangguan telinga? Flu, flu, flu. Mengeluh berair 7 hari, batuk, oh flu. Virus apa? Infeksi pada saluran ispa ya. Oke, ispa jawabannya. Baik, 11 sampai 20 benar berapa teman-teman? Oke, sebenarnya informasi bagi teman-teman yang membawa eh, teman orang untuk gabung di Bimbel Kanduru, Anda mendapatkan 50.000 ya. Kalau ada yang membawa untuk P3K atau UKOM. Anda mau membawa berapa orang? Boleh. Kalau mau 20 berarti Anda dapat 1 juta ya. Silakan yang mau, silakan Anda gabung dengan di grup Temi dot Mitra Kanduru. Mitra Kanduru. Nah, silakan tuh sudah saya tulis tuh. Lumayan cari duit buat lebaran. Cari duit buat lebaran. Silakan digabung di sana. Baik, kita nomor 21. Jadi Anda belajar, Anda bayarnya berapa? Anda mengatakan Anda bayar 200 ke saya. Anda dapat bawa 4 orang udah lunas Anda. Sama dengan Anda nggak bayar. Oke, lanjut. 21. Sebutan tindak perawatan pada kasus yang tepat. Tindakan kasus yang tepat sesuaikan dengan masalah. Cari dulu masalahnya. Keluhan ada benda asing, telinga, memakai cotton bud, irigasi. Ini ya, irigasi, air hang menggunakan penyaring khusus. Nah ini ya, irrigation, irrigation. Kemudian nomor 22. Nomor 22 silakan teman-teman. 22E belum. Febri 30 derajat. Supurasi membran tipani. Diagnosis? Apa itu diagnosis? Ya walaupun akan jarang Anda mendapat seperti ini, tapi udahlah. Gak apa-apa ini soal bonus aja lah. Otitis media. Apa? Kena, oh supuratif. Supuratif. Nomor 23. Apakah masalah keperawatannya? Tidak nafsu makan, batuk, hidung tersumbat. Batuk, hidung serumbat berarti bersihan jalan napas. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 24. Apa tindakan yang tepat disarankan pada ibu? Bayi 4 tahun, aktif,
Sekelilingnya keperluan bermain. Kenapa jadi kayak MB ada anak ya? Pemilihan kadang berbahaya. Berarti nomor 24 udah nyusup anak satu. Oke, jawabannya adalah ini. Nomor 25. Ini jiwa ya. Mengatakan dirinya presiden, merapat pejabat. Nah, itu berarti isi pikir konsep diri, proses pikir, proses pikir ya, waham, proses pikir, waham itu apa? Proses pikir ya. Jadi apa waham itu sama dengan waham? Proses pikir, proses, diproses. Kemudian nomor 27. Data tambahan dikaji dia resiko cedera, data tambahan yang harus dikaji. Sering terjatuh, nabrak sesuatu, tidak bisa berspontan, memutar tubuhnya, goyang-goyang pasien tubuh, bungkuk, visus mata menurun tapi sudah dikoreksi dengan kacamata. Pandangan mata tidak kaku keadaan kompos mentis. Berarti kekuatan otot, kekuatan ototnya, apa yang apa data tambahan yang harus dikaji? Jadi kenapa jadi tingkat pencahayaan ruangan sering jatuh? Apa ya kira-kira? Tiga kesadaran, kalau minus tadi kan sudah. Pisus katanya sudah dikoreksi dengan kacamata. Berarti udah kekuatan otot deh. Kenapa bukan tingkat pencahayaan ruangan ya? Kira-kira berapa lux itu ya? Ditanyanya berapa lux kira-kira itu? Kayak memutar otot. Tapi soalnya tidak dijelaskan di ruangan, misalkan di ruangan atau di dalam rumah atau di siang hari, malam hari. Tapi kalau misalnya ada tambahan yang harus dikaji, kalau saya cenderung ke buatan ototnya. Itu kalau saya. Karena tidak ada data lain. 27, Elisa kemarin, apa yang perlu dilakukan prosedur APD? Perlu tuh APD. Kronis, oh cairan ya. Sarung tangan, masker, nomor 27 C ya. Nomor 28. Apa yang terjadi yang menjadi petunjuk faktor risiko kanker kolon? Faktor risiko ya. Keluhan dirasakan konstipasi, hitam. Ah, hitam kiri nyeri atas bawah, sakit. Untuk screening keluhan yang dirasakan konstipasi, tinja apa ya? Nomor 28 ayo. Di sini hujan terus. Nomor 28 D atau A, ayo. Nah, ini lebih 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 masuk ke sini. Sebenarnya kan ada pasiennya riwayat apa sakitnya apa pernah sebelumnya riwayat perdarahan dan lain sebagainya gitu ya.
Kemudian nomor 229. Nanti cari cek ulang lagi ya. Perempuan menjalankan esophagogastroduodenoskopi. Tidak nyaman, mual ya. Ada udara biasanya ya. Ya, udara masuk. Ya harusnya ya. Biasanya dampaknya nggak nyaman itu karena masuk ya udara. Sampai dengan duodenum ya. Kayak suruh praktis apa suruh ini ya. 30. Manakah pernyataan pasien yang paling tepat? Endoskopi. Pasien memberikan pernyataan tentang hal yang diketahui tentang prosedur tersebut. Kalau dia pasien, paham, berarti apa yang harus yang menunjukkan pasien paham itu yang mana? Nomor 30. Saya mengerti. Nah, ini pasien saya mengerti. Oke. 1 sampai 30 benar berapa? 1 sampai 30 benar berapa? Ya, istirahat dulu. 1 sampai 30 benar berapa, teman-teman? Coba, coba. 16, 22, 23, 22, 16, 23, 9. Tenang, ada yang 9 masih. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh depan. Jepang depan mata. Misalnya itu. Oke, nomor 31. 31. Barium swallow enema. Berikan langkah-langkah prosedur. Apakah langkah pertama yang harus diinformasikan? Apa? Nomor 31. 31 jawabannya adalah harus saum. Saum. Puasa. Kemudian nomor 32. TTG itu berapa gram? Untuk TTG berapa gram? Kasih roti biasanya dikasih dari gandum ya. Berapa gram? Ayo, ada yang tahu nggak? Dari karbohidrat kompleks. Nanti ini belum saya kasih ya. Mind mapnya sudah saya siapkan itu materinya ya. TTG berapa, tes toleransi ya, berapa untuk gandumnya berapa lama, berapa gramnya gitu kan. Dari saya siapin. Gas 33 silakan. Untuk meningkatkan mulia kesehatan, manakah pernyataan berikut merupakan bukti terbaik diet untuk mengontrol hipoglikemi merupakan eh, merupakan terapeutik. Pasien sakit menjalani pemeriksaan menderita gangguan fungsional. Eh, Pasien eh, sakit perut nih, kejang perut fungsional. Nomor 34, keperawatan utama kasus di atas. Cari masalahnya. BAK sering tapi sedikit-sedikit malam hari. Nyeri, tidak selera makan. Kemudian awal kali suprapubis, hangat. Terus sekian. Urin keras berbau tidak enak. Ditemukan leukosit dan eritrosit. Berarti
yang hubungannya dengan hipertermi enggak hipertermi. Ya sudah nyeri akut aja yang kaitannya dengan sedikit-sedikit. Mungkin kemarin dia pakai raja gitu. Ya singa. Sebelum pemeriksaan MRI dilakukan yang harus dilakukan dikaji oleh perawat adalah MRI. MRI apa nomor 35? Magnetic Resonance Imaging. Image. Silakan teman-teman. Kalau logam yang harus ditanyain karena nanti tiba-tiba diketahui ada tambang uranium. Ya sensitif ya logam. Operasi sebelumnya. Kenapa? Ya logam itu. Berarti operasi sebelumnya. Dan sampai nanti ada logam. 36. Intervensi perawatan yang dilakukan pada nyeri pasien. Nyeri, lihat. Nyeri judulnya itu ya, nyeri. Nah, berarti flashing. Flashing itu tindakan keperawatan. Ah, minum aja. Minum. Minum. Banyak minum. Banyak ngompol. Dengan banyak ngompol, logika sederhananya ke bawah katanya ininya. Pas kuman-kumannya ke bawah. Kemudian 37. 37. Apa persen diagnosis parameter fungsi ginjal? Wah, parameter fungsi ginjal apa? Blood. Blood. Kalau fungsi ginjal itu glomerulus filtration rate. Ya, silakan yang mau keluar. Ya, silakan. Yang anteng rekamannya ada ya. Insya Allah rekamannya ada. Tapi sabar ya, jangan proses sekarang minta sekarang. Kemudian 38. Mengerti pertimbangan bahwa pertimbangan pemberian antibiotik adalah di sini biasanya ditebak ya, tebak. Sebar kemarin kita sudah belajar sebar ya. Ada yang belum belajar sebar, sebar rekomendasi. Otitis media, spektor kuat. Nah, benar pneumonia biasanya nih. Kenapa? Ada saluran napasnya, ya. Karena ada tuba esophageal. Nanti saya ajarin lagi sebar. Kemudian nomor 38, 39. Hasil laboratorium ini data objektif selain tanda dan gejala berikut. T4, T3, T4, T3. Tiroid ya. Di ruang rawat inap menunjukkan adanya peningkatan T4, T3. Hasil rutin ini menunjukkan data objektif selain tanda gejala berikut. Berarti hipertiroid ya. Jawabannya mana kira-kira yang hipertiroid? Bradikardi, potensi, ya benar. BBM meningkat ya. Bradikardi, potensi dan sebagainya. Coba yang gimana? Oh salah. Yang benar yang teman-teman. Lupa saya. Nafsu makan meningkat, tapi BB turun. Itu yang menjadi khasnya. Khas banget itu. Kemudian 40, 40, 40, 40. Hipertiroidism meresepkan obat metimazol.
Apa ya, harus menghubungi dokter apabila mengalami kebalikan dari itu tadi, kebalikan dari naik nafsu makan menurun, badan meningkat, nafsu makan menurun, badan meningkat. Ada ya? Ya, lemah, berat badan meningkat, nafsu makan meningkat. Eh, nafsu makan menurun. Jawabannya adalah kebalikan tadi aja. 40 kebalikannya gimana? Berarti berat badan turun. Kalau karena obat metil maju itu untuk menurunkan sekresi hipertiroid. Akhirnya hipotiroid itu kebalikan dari hipertiroid. Kalau hipertiroid nafsu makan meningkat berarti dia menurun. Berat badan meningkat turun berarti ya dia meningkat, ya. Nafsu makannya menurun, berat badan meningkat, emosi jadi lebih cenderung ke D, cenderung ke D, ya, ke D. Oke, 1 sampai 40 benar berapa? Nah, ini nomor 41. Saya belum menemukan rumusnya nih. Bisa ada yang tahu nggak rumusnya? 15 kurang dari norma. Nomor 41 PR ya. PR mudah-mudahan ketemu nih besok. Saya belum ketemu. Nomor 41. Ayo ada yang bisa jelasin 41. Wih, ada 33, 30. Baik, nomor langsung kita 41. 41 belum ya? Belum saya bisa jawab ya. Nanti kita cek dulu jawabannya. Kemudian 42. Ayo nomor 42. Kenapa? Nomor 42, teman-teman. Di blok dulu dah. PR-PR saya simpan di blok. Dua, silakan teman-teman. Ayo, 42, 42. Mana barusan? Ada yang baru masuk, kayaknya. Bentar. Udah masuk, Mas Bro. Ah, kenapa nggak mau ya? Project. Malah Monaco datang, eh. Ih, bentar nih. Saya malah kehilangan nih. Malah jadi giniin ya. Bentar. Jet, 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 jet. Wah, gak beres sih. Nah, hilang lagi. Sip. Silakan nomor teman-teman, nomor selanjutnya 42. 42, 42, 42. Coba cek.
Hipotiroidisme mendapatkan terapi hipotiroidisme jangka panjang. Hipo. Hipoglikemi ya. Hipoglikemia. Oh ini nih. Nomor 43. Apa masalahnya? Masalah stroke bagian tulang gimana? Stroke. Berarti kalau stroke, kelumpuhan, batuk, tangan terabah anak, kita benih regional besar, nyeri tekan, lunak, batuk, tangan terabah hangat, leher membesar, nyeri tekan. Berarti masalah keperawatannya apa ini? Saya belum lihat nomor 43. Oh, infeksi berarti nomor 43. 43 di sini dijelaskan pasien batuk bening regional, leher membesar, nyeri tekan, konsensi lunak, stroke di bagian sumber kelumpuhan. Oh, obstruksi ini kalau ini. C, C. Kemudian nomor 44. Nomor 44. Tindak perawatan manakah yang paling tepat? Trauma medula spinal sacrum, trauma medula sakral 4, medula spinal sacrum 4. Nah, Amerika dengan tunangannya, kemampuan melakukan hubungan seksual tindakannya, berarti tindakannya ya harus dengan dokter ini, boy ke konselor seksual. Apa masa perawatannya? Nomor 45. Interna keluhan kelemahan yang sejak 3 hari yang lalu menunjukkan adanya tidak sanggup menunjuk hidung sambil tutup mata dan tidak sanggup memutar telapak tangan. Ayo, yang mana tuh? Lesi di bagian gangguan fungsi sensorik. Benar ya? Ya sih, ini lebih cenderung ini. Karena yang lain itu data. Yang lain itu data. Ya, yang lain cuman yang itu yang merupakan bagian dari. Hmm. Kemudian nomor 46. Apa tindakan perawat paling tepat? Perawat memberikan terapi nu- nutrisi dia cair, batuk, pasien batuk. Apa? Pada saat memberikan diet cair, pasiennya nggak, pasiennya memberikan nutrisi diet cair. Turosim sebelumnya turun. Wah, ini berarti ada penurunan saturasi yang tiba-tiba dari 898. Wah, ini udah IWS berapa IWS? IWS ya. IWS berapa ini? Merah atau apa itu? Tiba-tiba saturasi turun. IWS berapa itu? Ini langsung kita merah atau gimana ini? Merah atau apa? Kuning merah? Ayo. Ini dari 98 ke 91 turun. Merah di bawah. Tapi jauh turunnya ya. Jauh turunnya ya. Coba IWS buka lagi IWS. Jangan sampai saya salah.
Karena kalau ini ntar dengar Ronhi berarti pasiennya ada Ronhi di kedua paru, berarti dia aspirasi. Berarti sudah kita berikan ini sudah karena gawat daruratan sudah hubungi dokter penanggung jawab. 47 tindakan prioritas. Rangkai pemeriksaan CT scan menunjukkan gambar misal pecah pembuluh darah pada otak. Ekstremitas kiri efek gag negatif. Kiri ya, efek gag negatif. Inkontinent AV. Wah, berarti tidak bisa nahan BAK dan BAB. Tindakan prioritas yang harus dilakukan. Menemukan ya tindakan perawatan. Namanya head up. Head up. Head up. Head up. Head up. Sedap. 48. GCS 8. GCS 8 itu harusnya dengan intubasi. Bagaimana perawat memberikan larutan manitol per intravena? Ayo, pemberian manitolnya gimana nih? 48, ayo. 8. Manitol digunakan untuk mengurangi tekanan intrakranial. Berikan order manitol 20 gram. 20% per intravena. 2 gram BB-nya berapa BB-nya? Nggak ada ya. Bagaimana cara memberikan untuk per intravena? Jawabannya yang normal-normal, drip, di drip ya, di drip, di drip, kandungan tetesan ya. Oke. 49. Tindakan perawat memenuhi kebutuhan nutrisi dan mencegah aspirasi. Pasiennya stroke masuk menemukan kesulitan menelan sehingga mendapatkan diagnosis kerusakan pompa menelan. NGT ya, NGT. Karena kayak gimana pun resikonya ada nih. Kerusakannya sarafnya masalahnya. NGT dulu. Yo. Kemudian nomor 50. Bahwa pasien mengalami peningkatan tekanan intracranial mengalami casing triad. Yaitu bradikardi, hipotensi, dan bradipne. Perawat mempertahankan ventilator secara maksimal. Tekanannya berapa? Siapa yang dari ICCU nih? Besok mudah-mudahan bisa menjelaskan nih. Untuk cara setting ventilator nih. Setting ventilator. Silakan nomor 50 teman-teman. Yuk teman-teman. Yo, apa teman-teman? Jawabannya yang mana?
Bentar menjadi by dan menurunkan tekanan PCO2 tentang 2530. 2530. Ini harusnya ini ya. Harusnya ini nih 2530. Rentangnya rentangnya 2530 dia 25. Yang salah ini harus 30 ini. Harusnya 30 ini ya. Harusnya ini untuk mempertahankannya 2530. 1 sampai 50 benar berapa teman-teman? Benar berapa? 1 sampai 50. Nanti di teori ya, di teori. Mudah-mudahan dapat. Ayo. Ah, ini ada yang dapat nih. Jadi berapa Kak? Daripada saya salah. Saya juga nggak yakin. Ayo. Jadi berapa? Mana saya mau ini mau ini bentar. Review. Saya ini apa? Terapeutik ICP manajemen. CP manajemen. Manajemen. Baik, thank you. Sudah ada perbaikan. Bentar, kita cek dulu semuanya. Terapi 3, conditioning, ICP mean area pressure, ICP adjust. Tadi apa yang tanyakannya? Jangan sampai saya salah. Oh, CO2. CO2 Indonesia, CO2, ventilasi follow tidak. BG sekian. PCCO2 20 30. Bentar, bentar. Yang di mana yang dapatnya 25 3 PCO2 nih PCO2. Kemudian target normokafne. Iya, target normokafne untuk menormalnya CO2 itu diperlukan targetnya itu adalah di mana obtain periodik dia secara memeriksa secara periodik ABG kemudian dan menghubungkannya dengan formaldehyde di CO2. Kemudian target PaCO2-nya adalah 25 sampai dengan 30 milimeter Hg. 25 sampai 30 milimeter Hg ya. Ya ini harus 30 masalahnya. Ini kan 20 nulisnya. Tadi kan yang saya permasalahkan itu. Clear ya? Clear ya? Clear ya? Clear ya? Nah, oke, thank you. Ini kan siapa nih yang ngasih? Mantap, mantap. Thank you, Kak. Makasih udah dikasih materinya. Nah, kalau kita kan, kalau saya dihafal, kurang kerjaan ya. Baik, nomor 1 sampai 50 benar berapa ini? Ayo, orang Garut. Nah, orang Garut, rumah selamat ya. Kemarin di Garut ada yang menikah aki-aki nikah ke anak muda ya. Hebat sih bilang. Ayo ah, sebaraha ya. Benar sebaraha 38. 38. 38. Oke, nomor 51. Kita selesaikan. 51 diagnosa perawatan yang menjadi prioritas. Pasiennya konklusi konfusi cerebral, tekanan intrakranial lah. Ini mah mana? Ada nggak divisi perawatan? Konklusi trauma divisi perawatan diri. Perusahaan universitas dengan penuh kesadaran.
gelisah, bingung, disorientasi, resiko injury semua dengan teknologi perubahan. Nah, ini yang mana nih? Nomor 51 nih yang loyok, cocok gitu ya. Perubahan persensori visual, pasiennya apa? Gelisah, bingung, disorientasi, apa itu? Biasanya kalau yang konfusi itu pasiennya mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Apa jadinya? Jawabnya 51 perubahan persensori visual. 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 Disorientasi. Kok jadi visual? Ayo, ayo ini lagi. Visual judulnya ya. Divisi kerusakan perubahan, bingung, gelisah. Ya, kalau saya sih pilih coba-coba. Resiko ada defisit nggak? Defisit nggak? Coba. Ini masalah visual masalahnya. Siap, silakan Kak Esa. Kalau saya sih lebih cenderung ke sini karena datanya kurang kurang banyak ya. Tapi saya cenderung ke D. Dodo ya. Dodo. Kemudian 52. Rincian tindakan perawatan yang harus dilakukan pada harus menjadi tujuan perawat. Stroke, kelemahan ekstremitas kiri, osteoporosis dapat terjadi mengalami kelemahan apabila tidak digunakan. Oh, berarti apa yang tentang gerak ya? Rom berarti D. Nomor ini D. Dodo. Garut. Ada orang Garut. Kemudian ini nih diet yang belum saya paham ini. Diagnosa batu ginjal menunjukkan komposisi batu ginjal kalsium retina menggunakan kesehatan pola diet manakah yang tepat pada pasien. Proteinnya kurangi proteinnya. Air putih batasi daging ayam, keju, protein. Berarti ini nih batasi susu yang mengandung purin. Nah, karena purin. Ya, ya, ya. Jeruk kalsium D. Enggak. B jawabannya. Karena saya yang ngalamin. Kemudian intervensi perawatan yang tepat untuk masalah S, perubahan citra tubuh. Nah, judulnya dia ganti, kemana fistula di lengan kanan. Oh, fistula. Berarti untuk pakai baju lengan panjang. Lengan panjang aja. Nah, ini gampang ini. Suruh lengan panjang aja mau gimana lagi, Bu? Itu ya. Lebih baik ada fistula daripada repot. 55. Makanan Santi, stroke ischemic gangguan menelan. NGT udah. Tadi hampir sama kasusnya ya. Kemudian deselebrasi pupil tidak beraksi tercahaya pernafasan dihubungkan dengan apa tiba-tiba jatuh kamar mandi, pasien kondisi koma, postur tubuh, deselebrasi pupil berarti batang otak ya. Trauma batang otak. Coba cek ulang nanti ya. Batang otak cirinya. Kemudian pola diet manakah? Tadi kan sudah ini purin sudah. Kemudian hemodialisis 3 kali mengalami gangguan. Ini sudah diulang-ulang ya. Diulang-ulang aja ini. Budi, iskemik, umumnya kebutuhan. Udah. Bonus, bonus, bonus. Jatuh. Tadi batang otak.
1 sampai 60, hitung berapa benar. 1 sampai 60 dihitung berapa benar. Besok kita mulai pukul 7 untuk pemberian soal. Kemudian jumnya pukul 8. Jadi ada pemberian soal dulu, silakan dikerjakan, baru kemudian kita belajar. Baik, kita lihat ada yang berapa benar. Benar 30. Alhamdulillah. Benar 30. Alhamdulillah. 43. Masya Allah, hebat. Ya, Masya Allah, hebat. Ya, silahkan lagi. Benar berapa, teman-teman? 43. Ayo, bagus. Baik, teman-teman. 44. Sampai di sini, teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Insya Allah besok ya. Besok, besok ya ingetin kalau ada yang nanya di grup. Kapan rekamannya? Besok lah. Sekarang hujan gede, hujan gede. Biasanya jarang bisa upload. Terima kasih teman-teman untuk hari malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.